Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita memasuki bacaan Alkitab setahun diambil dari Yesaya 55. Saya izin share screen, tapi saya nggak sempat bikin PowerPoint, cuma coret-coretan ya dikitnya nanti biar ngebantu aja. Bentar. Oke. Saya kasih judul mumpung masih ada waktu ya. Saya akan bacakan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Bapak Ibu, kalau baca perikopnya judulnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kalau saya boleh renungkan ini sebenarnya bukan berlaku bagi mereka yang belum kenal Tuhan, tapi mungkin juga mengingatkan kita untuk selalu intim dengan Tuhan sebenarnya, karena biar gimana juga mumpung masih ada waktu, kita perlu dekat terus sama Tuhan, terutama saat-saat ini mungkin ya, kita kadang-kadang banyak dunia sedang tidak enak atau gimana, banyak dari kita juga yang mungkin merasa khawatir dan sebagainya. Kalau kita lihat dari ayat 1 ini yang disebut seruannya, ajakan ya, kalimatnya dimulai dengan satu kata ayo gitu ya, ayo gitu. Nah, hai semua orang yang haus. Kalau bicara tentang haus di sini, saya pikir pasti ini untuk mereka yang mau bertobat ya, bukan hanya sekedar mau bukan sekedar arti harafiahnya haus, tapi lebih ke arah pertobatan, karena jadi judulnya aja tentang keselamatan ya. Marilah dan minumlah air. Air di sini bicara tentang air kehidupan. Saya ingat perempuan Samaria ya. Di sana Yesus bilang ada air hidup ya. Kalau minum air itu kamu tidak akan haus lagi selamanya. Ya, bicara kehidupan yang kekal, keselamatan. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum. Ya, kalau saya catat di sini, gandum itu mungkin berbicara tentang kebenaran ya, dan situ tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu ya, ada sukacita, ada ya buat kita supaya bisa bertumbuh tanpa bayaran. Jadi kita diajak untuk menerima keselamatan ya, yang semuanya itu free sebetulnya ya. Tidak mempunyai uang, ayo datang, siapa aja boleh datang, tanpa uang pembeli, yo, tanpa bayaran lagi ya. Kita bisa terima kebenaran, terima segala sesuatunya itu dengan free ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ternyata ada 3 di sini. Kita lihat di ayat kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita ya, dengan segala sesuatu yang ternyata bukan roti. Roti ini juga bicara tentang kehidupan rohani, ya, roti hidup, ya, roti yang hidup yang nggak akan lapar lagi selamanya, ya. Nah, jadi jangan sia-siakan. Kita cukup nurut aja lah, taat gitu, ya, nurut, taat, dengarkanlah gitu ya, taat aja, dengerin aja gitu apa yang maunya Tuhan, ya. Maka kita akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Oh, itu udah luar biasa. Firman Tuhan itu udah paling lezat gitu ya. Sumber segalanya. Tuhan itu sumber segalanya. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari yang pertama. Jangan sampai nanti kita menyia-nyiakan waktu kita, terus kita habis, udah waktunya Tuhan. Ya. Kita belum sempat apa-apa, udah waktunya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Ya. Mumpung masih ada waktu. Nah, yang kedua, di sini sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saya ambil di sini, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Ya. Yang tadi pertama, jangan disia-siakan. Yang kedua, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Intim, dekat sama Tuhan. Supaya kita tuh tahu apa janjinya, apa janji Tuhan kepada Daud waktu itu, ya. Dan kalau kita lihat mungkin semuanya tentang keselamatan juga, ya. Nah, jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan berikan, bisa macam-macam, bisa dari doa, ya, bahkan dari firman Tuhan, dari persekutuan ibadah kita dan sebagainya yang intinya kita bisa dekat dengan Tuhan, ya, pujian, penyembahan dan sebagainya. Lalu kalau kita baca dari ayat yang keempat dan kelima, sesungguhnya aku telah menetapkan dia. Dia, kalau saya lihat di sini, dia itu mungkin Daud ya, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Di sini hanya gambaran bahwa kita bisa jadi saksi juga, ya, bisa jadi saksi juga. Tapi yang ketiga, kunci yang ketiga di sini adalah nomor 6, ya, Bapak Ibu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang ketiga saya ambil di sini, jangan ditunda-tunda. Nah ini, mumpung Tuhan masih berkenan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Mungkin kita udah tahu gitu ya. Saya baca satu kisah tentang Alex, ya, ada satu dia temannya belum terima Tuhan, termasuk dia juga belum terima Tuhan gitu. Dipanggil, ya mungkin teman-temannya ada juga yang udah terima Tuhan, ayo yuk ke gereja dan sebagainya gitu, tapi nantilah, masih mau cari kesuksesan di luar sana gitu ya, mungkin dengan bekerja keras dan sebagainya. Satu waktu temannya yang belum kenal Tuhan itu kecelakaan dan meninggal, dan dia mengalami kekosongan hidup karena teman itu teman dekatnya juga gitu ya. Dan satu waktu dia merasa kekosongan itu, dia merasa aduh, ada yang menghibur dia, yuk ke gereja dan sebagainya, masih ragu-ragu, tapi mulai dan dia pikir ya kosong hidup ini buat apa gitu ya, dan merasa setiap hari-hari dia merasa nggak ada semangat dan sebagainya. Akhirnya dia mulai ke gereja, ya, mulai dia ke gereja, terus mulai dia tekun baca firman dan sebagainya, dia terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya dia betul-betul mulai melayani juga.
Dia berpikir, coba kalau dia tunda-tunda, mungkin nggak akan sampai dia bisa melayani Tuhan. Jadi jangan ditunda-tunda, ya, mumpung Tuhan masih berkenan. Sesungguhnya Tuhan itu dekat sama kita, berserulah kepadanya selama ia dekat, cuma sejauh doa. Jadi kita ini perlu banyak doa juga, ya. Tuhan tahu, gitu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tahunya dari mana? Dari doa. Mumpung masih ada waktu. Ya, jadi kalau disimpulkan kurang lebihnya, keselamatan dari Tuhan itu free. Ya, jangan sia-siakan dengan hal yang tidak berguna. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Janjinya itu iya dan amin. Dari zaman Daud sampai sekarang pun amin. Ya, kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi mumpung masih ada waktu, yuk kita intim dengannya, terima keselamatan yang sudah, bahkan yang buat kita yang sudah terima keselamatan, ya kita jangan jauh lagi. Ya, mungkin godaan dalam kehidupan kita banyak, ya, terutama mungkin dalam hal keintiman kita sama Tuhan, ada godaan apapun, baik dari pekerjaan, dari segalanya. Tapi mumpung masih ada waktu, kita ubah, kita perbaiki supaya kita benar-benar semakin intim dengan Tuhan. Itu saja renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.